teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk kami memuji mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing, menyertai setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan indah, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berdupa harum di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan Yesus yang mendengarkan. Biarlah segala firman yang Engkau tabur boleh menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Kita sudah memuji Tuhan dan mari kita akan membaca kembali Alkitab kita. Kita lanjutkan. Hari ini kita membaca Keluaran pasal 34, teman-teman ya. Keluaran pasal 34. Nanti saya minta dengan kasih Angelica bisa membantu share bacaan ya. Keluaran pasal 34. Satu orang bisa membaca 2 ayat ya, teman-teman ya. 2 ayat. Saya akan mulai. Keluaran pasal 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Silakan Angelica. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Selanjutnya Kak Elfrida. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Selanjutnya Kak Bintang. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Kak Evi. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mendengarkan suatu perjanjian, di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Selanjutnya Kak Karlina. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Kak Esther. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Selanjutnya Bang Santos. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu,
Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Selanjutnya Kak Dona. Janganlah kau buat bagimu alat tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Selanjutnya Kak Yeni. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang mempunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Selanjutnya Kak Riur. Enam harilah namanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Selanjutnya Kak Nurjana. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Selanjutnya Kak Agustina. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Meria masih ada, silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan dan tidak minum air, dan ia menulis pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia,
Ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Shalom semua. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan dan kita bersyukur Tuhan boleh sertai kita dalam istirahat malam kita. Hari ini kita membaca Keluaran pasal 34, teman-teman. Jadi renungan hari ini saya beri judul Second Chance. Kesempatan kedua. Di sini kita lihat bahwa Tuhan berbincang-bincang dengan Musa muka demi muka. Muka dengan muka maksud saya. Kalau kita lihat di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Lama khususnya, ketika Tuhan berbicara dengan para nabi, itu Tuhan berbicara dengan cara-cara yang unik. Khusus untuk Musa, Musa ini adalah seorang nabi yang memang Tuhan kasih sebuah privilege, Tuhan kasih sebuah anugerah dan kemurahan, di mana Musa ini bisa bertemu muka, berhadapan muka dengan muka bersama kepada Tuhan. Meskipun saya pernah jelaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Di dalam Injil Yohanes dikatakan demikian. Tapi kenapa Musa bisa melihat Allah? Allah mengizinkan Musa melihat Allah, tapi dalam kapasitas Allah yang mengurangi kemuliaannya. Karena kalau Allah menunjukkan seluruh kemuliaannya kepada Musa, maka Musa pasti akan mati dan dia tidak akan sanggup bertemu dengan Allah. Teman-teman, kalau saudara dan saya diberikan kesempatan yang kedua, mungkin kita tidak akan menyia-nyiakannya, ya kan? Kita akan memperbaiki apa yang kita lakukan, baik itu kesalahan kita atau kelalaian kita, ketika kita diberikan kesempatan yang kedua. Dalam teks ini juga kita lihat, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada orang Israel. Why? Karena sebelumnya mereka kedapatan menyembah berhala. Mereka membuat patung lembu emas dan mereka sujud menyembah. Karena mereka menunggu-nunggu Musa gak kunjung-kunjung turun dari Gunung Sinai. Padahal waktu itu Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima 10 titah Allah gitu kan. Lalu dituliskan ke dalam 2 loh batu. Ketika Musa turun dia lihat ternyata orang Israel telah menari-nari, memuji dan menyembah berhala. Yaitu patung lembu emas yang mereka buat. Lalu Tuhan murka dan Musa pun melemparkan, memecahkan 2 loh batu yang tadi dipegang dia yang berisi firman Allah tadi. Lalu Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa dan kepada orang Israel untuk memperbaiki. Lalu Musa pun diminta Tuhan untuk naik lagi ke Gunung Sinai dan dia kembali Tuhan kembali menuliskan 10 firman itu di kedua loh batu itu, dan Tuhan berjanji tadi bahwa dia akan menjauhkan ancaman, menjauhkan malapetaka dari orang Israel asal mereka mau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Teman-teman bisa kita lihat tadi di dalam ayat ini. Dalam ayat 10 ya. Seluruh bangsa yang ada di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar kita adalah orang yang lemah, orang yang berdosa di hadapan Allah. Kita pantas mendapatkan hukuman dari Allah. Sebagai upah dosa itu ialah maut, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya, dia memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bertobat kembali lagi kepada jalan yang benar dengan percaya kepada korban Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Dia. Hidup sesuai dengan kebenaran Dia. Tuhan selalu memberikan kesempatan ketika saudara dan saya ini jatuh. Tuhan mau kita bangkit kembali. Apapun kelalaian kita, kegagalan kita, masalah kita, dosa kita di masa lalu, itu akan Tuhan ampuni, Tuhan putihkan kembali ketika saudara dan saya mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Sebagaimana orang Israel, Tuhan mungkin bisa aja menghabiskan mereka ketika mereka kedapatan menyembah berhala. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Kembali berbalik pada jalan yang benar, kembali bertobat, kembali melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau mereka hanya menyembah Tuhan saja. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya
ketika kita masih hidup di dunia ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Karena kita harus memenuhi standarnya Tuhan, bukan standar manusia. Selama saudara dan saya kayak seperti pagi ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, ini kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Saya bersyukur ada beberapa teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini. Mungkin ada yang baru, yang teman-teman lain juga yang biasa ikut juga belum mengenal. Kita bersyukur selamat datang dalam mesbah pagi ini. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu bentuk kita rindu dipakai Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Jadi selagi kita masih ada di dunia ini, itu adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan untuk kita dapat semakin dekat dengan Tuhan, kita dapat mengandalkan Dia dan percaya ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Tadi Alkitab berkata, Dia berjanji bahwa apa yang Dia lakukan bagi saudara dan saya adalah hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, membuat kita kagum dan membuat orang-orang di sekitar kita pun mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang membela kita semuanya. Biar hari ini kita berjalan menurut kehendak Tuhan, dan saudara dan saya pun sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta dengan kasih, Saudari Yeni bisa memimpin doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini, Bapa yang baik. Engkau masih memberkati kami, sehingga kami bisa dapat menghirup napas kehidupan dengan baik hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur Bapa yang dimana Engkau masih membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama saudara-saudara kami melalui Zoom ini Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, bernyanyi, serta berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau jadikan kami anak-anak yang mau mendengar serta melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak kami, yaitu Bapak Yosua. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak buat kami yang ada di tempat ini Tuhan. Buat kami yang berada di Zoom ini Bapak, Engkau yang memberkati kami Bapak, Engkau yang memberikan kami kesehatan, panjang umur, serta murah rezeki Bapak. Engkau yang melindungi kami, dan Engkau yang memberikan setiap kami berkat-Mu ya Bapak, supaya kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat negara kami ini Bapak, Engkau yang memberkati negara ini Bapak, mulai dari pimpinan yang di atas hingga pada pimpinan yang di bawah. Engkau yang berkati mereka Bapak, Engkau jadikan mereka sebagai pemimpin yang baik untuk negara kami ini. Dan buat setiap gereja-gereja kami Bapak, Engkau yang memberkati gereja kami Tuhan, supaya kami dapat beribadah di tempat itu dengan keadaan nyaman dan bersuka cita. Bapak yang baik, Engkau yang berkati setiap pemimpin-pemimpin yang berada di tempat di gereja itu Bapak, supaya mereka mampu menuntun kami, jemaatnya, ke jalan-jalan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang tua kami Bapak, yang dimana mereka kami tinggalkan di kampung atau mereka berada di sisi kami pun Bapak, Engkau yang berkati mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, panjang umur, serta murah rezeki Bapak. Engkau berikan juga kepada mereka panjang sabar Tuhan, supaya mampu mereka menuntun kami anak-anaknya dan mampu mendidik kami dengan baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kami, anak-anak yang masih sekolah Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami panjang umur, dan Engkau juga yang mengajarkan kami untuk dapat mengatur waktu kami Tuhan, supaya kami dapat membagi waktu kami dengan baik Tuhan. Kapan waktunya kami berdoa, belajar, serta beristirahat. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang bekerja Bapak, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka semangat dalam melaksanakan pekerjaannya Bapak. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan selalu Bapak, supaya mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dan buat Bapak Yosua yang memimpin ibadah kami ini Bapak, Engkau berikan dia kesehatan, panjang umur, dan serta juga Bapak kesabaran, supaya mampu membimbing kami dalam melaksanakan ibadah kami ini Tuhan.
Bapa yang baik, kami juga berdoa buat segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan. Engkau yang menghapuskannya Bapa, supaya kami tidak terhalang menerima berkat yang daripadamu. Terpujilah namamu, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar bila dengan yang didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa Tuhan yang tolong setiap teman-teman yang hadir dalam mesbah pagi ini Tuhan. Mereka yang rindu mencari wajah Tuhan. Mereka yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami percaya semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Berkati Ito Bintang, berkati Angelica, berkati Nurjana, berkati Agustina, berkati Elfrida, berkati Carlina, berkati Esther, berkati Lai Santo, berkati Donna, berkati Riur, berkati Yeni dan Maria, berkati juga hamba dan istri hamba Kak Evi, berkati kami semua dengan berkat yang spesial. Hari ini Tuhan kami percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan orang-orang akan melihat kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Tuhan berkati Shalom. semua. Ya, berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati ya.